selama ini kan yang kita pahamkan hanya literasi informasi gitu kan. Nah sekarang pengetahuan apa lagi yang harus dipunyai oleh alumni perpustakaan melihat perkembangan zaman sekarang ini. Oke lanjut. Tadi Mbak Lili pernah menanyakan tentang apa tadi, literasi dan alumni perpustakaan itu ya. Tapi jujur saya lebih tertarik ini Pak Prof. Profesor kita bergerak di bidang lecture ya, mendidik calon-calon pustakawan. Nah mungkin secara kurikulum mungkin di kurikulum untuk khusus mahasiswa perpustakaan yang pasti harus diubah Pak kurikulumnya untuk menghadapi masa sekarang seperti ini. Lebih-lebih dengan sekarang ada apa programnya dari Kementerian Pendidikan, belajar merdeka, kampus merdeka ya Pak ya? Merdeka belajar, kampus merdeka gitu ya? Ya. Maklum saya bukan orang kampus. Ribet juga ayam kampus. Aku juga orang rumah. Tiap hari ke rumah. Nah, mungkin ada sumbang pikiran, sumbangsi atau apa Pak, ide untuk pelaku-pelaku pendidikan yang orang-orang yang di bidang kepustakawan untuk masa depan atau ini ke depan itu Pak. Harus bagaimana kurikulumnya harus diubah atau mahasiswanya harus bagaimana supaya ya tadi ada isu disrupsi juga itu bagaimana untuk menyiapkan pustakawan yang siap pakai dalam arti yang tadi yang di awal Pak ada yang itu hati bisa memaknai literasi dengan hati untuk sesama sama lingkungan alam dan Tuhannya. Lalu tadi aku kan jadi pendidikan kita itu kelemahan adalah kekurangan. Rasa kenapa aku bisa katakan gitu? Karena aku pernah di sekolah di Eropa, pernah sekolah di Amerika, pernah di Australia, pernah di Asia. Apa yang terjadi di kita itu bukunya yaitu dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah tambah. Nah aku waktu kuliah di Amerika sampai kekurangan waktu untuk baca buku yang belum pernah aku baca. Di Eropa juga gitu. Jadi mengapa ilmu kita, pendidikan perpustakaan di Indonesia itu statis, kurang berkembang. Karena di negara lain itu perkembangannya bagus karena bukunya banyak, sedangkan kita sumbernya kurang, yang ngajari juga kurang banyak baca, sehingga ya itu aja ada yang ujiannya aja sama dari tahun ke tahun, ujiannya ada yang sampai gitu. Pengajarnya itu bahan lama pakai lagi, tanpa ada pembaruan. Itu kondisi kita seperti itu. Dan ada yang mengatakan bahwa ilmunya itu ilmu itu berkembang. Ilmu itu nggak terus berhenti di enggak. Kadang-kadang apalagi sekarang ya. Sekarang itu orang nggak melihat dari keilmuan apa saja, tapi bagaimana membahas persoalan yang banyak sekarang ini lintas ilmu. Jadi ilmu apapun sebenarnya kalau bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah hari ini jadi bagus. Kemudian merdeka, kalau di Amerika itu namanya merdeka belajar itu ya tetap kita, kalau di Amerika mau dianjurkan untuk ambil mata kuliah di sana, yang disukai. Ya tapi diatur dan dibatasi namanya. Terus yang mendukung pada ada sistem SKS. Ada. Maksudnya kalau saya pengalaman saya semester ini harus ngambil ini, itu kayak wajib gitu loh Pak. Oh enggak, kita ngatur sendiri. Kadang-kadang yang menarik itu gini, jadi nggak ada mata kuliahnya, tapi aku pengen belajar. Ya buat mata kuliah sendiri. Gitu. Iya, aku sampai membuat gitu, mata kuliah sendiri. Ya dosennya yang jadi mahasiswa balik. Oh gitu. Iya. Jadi nanti yang menjelaskan kita. Berarti bisa menemukan teori baru malahan. Ya diharapkan begitu. Termasuk orang-orang yang doktor. Doktor itu kan harusnya memperbaiki teori atau menghasilkan teori baru. Tapi yang terjadi kadang-kadang disertasi itu isinya kayak skripsi. Jadi isinya gitu-gitu aja. Nah ini kritik aja sih. Kalau suatu jurusan membatasi, misalnya kayak ilmu komunikasi, di situ ada broadcasting, ada
harus milih salah satu itu berarti bukan merdeka belajar ya, tapi Oh, pembatasan. Ya bisa seperti jadi itu. di jurusan itu, tapi isinya kita bisa nambah di tempat lain. Jadi aku itu kadang kuliah di marketing, jurusan di bisnis kan, di kampus bisnis. Kemudian aku itu ambil itunya kan penakses, terbukaan akses. Aku ambil ini, kamu harus ngambil decision science, ilmu pengambilan keputusan. Aku ambil kuliah di jurusan itu. Itu didukung Boleh. sama pembimbingnya. Pembimbing Dianjurkan. memberikan saran, kalau kamu mempelajari ini, kamu berarti nambah ini di sana. Berarti lintas fakultas lah. Lintas Ya, Boleh itu. boleh. Sampai pembimbing pun dari kampus lain boleh, dari negara lain. itu sudah sejak dulu ya Pak. Pak dulu. Dan pustakawan itu boleh jadi pembimbing di sana. Aku pembimbingku salah satu pustakawan. Ya, apa enggak? Nah, iya, karena di sini aturannya administratifnya ketat. Yang di sini administrasi lebih penting ketimbang keilmuan. Administrasi itu segala-galanya. Ini naik pangkat. Itu urusannya administratif. Dan kuliah itu kegiatan sosial. Saya selalu bilang pada mahasiswa, kuliah itu kegiatan sosial. Ya kan, duduk di depan laptop kalau online, kemudian ambil bahan makanan, nyiapin apa, nanti lihat ke WA dan sebagainya. Ya mandi dulu, itu kan kegiatan sosial. Yang dipelajari kan sedikit, apa yang masuk itu kan proses ilmiahnya kan sedikit. Jadi jangan melihat kuliah itu kegiatan ilmiah. Enggak, waktu dulu kuliah 3 tahun itu kegiatan sosial. Iya. Bener, kegiatan sosial, bisa ketemu sama orang, entah kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, Kumpul-kumpulnya lebih jalan banyak dari bareng, kuliah. bolos bareng, wah asik banget. Ya. Asiknya di situ. Jadi begitu. Kuliah menyenangkannya yang sosial Pendidikan ini itu adalah kegiatan bela-belanya sosial. enggak. Orang. Nah, orang melihatnya itu sebagai satu hal yang ilmiah, tapi dibatasi dengan administrasi. Tapi mungkin kalau eksak sama non eksak agak beda ya Pak ya? Atau apa sama aja? Itu sama aja kegiatan sosial. Di sini nih persoalannya adalah administrasi. Aku itu wisuda, itu ujiannya belum kok wisuda. Di Amerika itu aku wisuda tanggal 15 Mei 2015. Pada Juni tanggal 19 itu baru ujian. Sebulan lebih kemudian itu baru ujian. Tapi boleh wisuda. Nah itu nggak ada di sini. Nggak mungkin. Wisuda udah dapet ijazahnya mana? Hah? Wah, wisuda itu Cuman wisuda doa, Proses. seremonial aja ya. seremonialnya udah. Nggak ada syarat-syarat tertentu untuk Hah? harus wisuda syarat-syaratnya. Bayar. Ya Pak. Bapak Ibu. Nah itu yang Berarti gitu. masalah linier jurusan misalnya dari Oh, S1, S2 itu Wah. juga Temenku itu ada terkait- orang musik ya. Temenku itu ada yang jurusan musik, dia ambil information science. kalau untuk seorang dosen itu juga nggak diperlukan juga seperti Enggak. itu. Jadi Sekali lagi administrasi nanti yang akan tapi spesialisasi yang penting. Jadi kamu itu misalnya S3 itu di jurusan pendidikan. Jadi bukan ngajar ilmu perpustakaan, tapi kaitannya dengan pendidikan yang apa? Misalnya learning misalnya. Learning itu cognition misalnya gitu pendidikan. Jadi sesuai dengan fokusnya. Ya. Sekarang ini kan bedanya kan sekarang ini baru orang senang baru rame-rame menjadi dokter. Kalau udah dokter itu rasanya besar. Padahal itu biasa aja. Nggak ada gajinya apa. kali Pak. Hah? Gajinya Gajinya juga Nggak juga, nggak naik. juga. Naik. Tapi karena gelar itu, dikira kalau dokter itu udah kepalanya besar. Padahal enggak, ini enggak biasa. Kalau aku sih tunjangannya naik. enggak juga. Oke, Wisuda, apa udah gelar dokter itu ya biasa aja, makanannya sama aja masih Indomie. Itu tergantung orangnya ya. Mungkin orangnya pasti karakter seseorang memaknai itu ya. Karena Pak Ida Tuntutan kan tuntutan universitas juga Pak ya. tuntutan apa Mas? Tuntutan diharuskan. Kalau oh ya, Ya kan? kalau di Amerika Di sini kan biasanya Diskusi. terus misalnya target dokter berapa orang itu kan juga fakultas juga ada kayak ini, jadi harus dituntut dokter. Tetap nggak bisa merdeka atau ya merdeka ya merdeka ya. merdeka yang bertanggung jawab. Merdeka yang bertanggung jawab itu Masih penting. ada tambahan. Bukan sekedar merdeka harus bertanggung jawab.
Oke guys, sebagai literasi religi karena sudah mendengar azan, kita akhiri perbincangan kali ini. Apa tadi namanya? Birisi. Bicara ringan seputar informasi dan kepustakawanan. Ini banyak sekali yang kita dapat dari, walaupun dalam waktu 1 jaman ya, kita banyak sesuatu yang bermakna, yaitu bagaimana memaknai sebuah literasi. Apapun tindakan Anda adalah hasil dari literasi Anda. Itu intinya. Jadi literasi luas. Apapun itu, apapun apa yang Anda lakukan itu hasil dari literasi yang ada di benak, mata, dan perasaan. Itu yang dapat saya simpulkan. Dan untuk mewujudkan belajar merdeka, kamus merdeka. Jadi hilangkan itu belibetnya administrasi. Berilah peluang kepada mahasiswa untuk sebebas-bebasnya menentukan nasibnya, menentukan nasibnya dengan kemampuan segala pengetahuan dan keterampilannya. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.